Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis dalam Islam kelas C. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Bisnis, Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Bisnis. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Firadasi, dan rekan saya Sylvia Nadra Nasution. Saya Sylvia Nadra Nasution. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian ataupun definisi dari bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yang artinya perusahaan, urusan, ataupun usaha. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, serta bidang usaha. Sedangkan dalam bahasa Arab, bisnis dapat diungkapkan dengan kata at-tijarah, yang memiliki makna al-bai'u al-asysyaru'u yukhasdi ar-ribhi, yang artinya usaha komersial yang berorientasikan pada profit. Nah, apakah profit itu? Jadi, profit itu singkatnya, keuntungan sama dengan penghasilan dikurangi pengeluaran. Untuk definisi bisnis ini sendiri, terdapat beberapa pendapat. Antara lain, Guest dan Kapor menyatakan bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang serta jasa guna mendapatkan keuntungan sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya menurut Raymond Eglos yang menyatakan bahwa bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Selanjutnya pendapat Griffin dan Eber yang menyatakan bahwa bisnis ialah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam arti luasnya, bisnis ini dapat dimaknai sebagai serangkaian usaha yang dilakukan satu orang ataupun sekelompok orang dengan menawarkan jasa ataupun barang untuk mendapatkan keuntungan atau biasa disebut dengan laba. Atau bisnis juga bisa dikaitkan dengan menyediakan barang atau jasa guna memperlancar sistem perekonomian. Bisnis tidak hanya bergantung pada modal, tetapi banyak faktor pendukung dari bisnis ini sendiri seperti reputasi, keahlian, temu, sahabat, serta kerabat, dan masih banyak lagi. Nah, sedari penjelasan yang tadi, saya menarik kesimpulan bahwa bisnis ini adalah suatu kegiatan usaha yang terorganisir, yang mana kegiatannya itu menghasilkan barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan, serta memenuhi kebutuhan konsumen. Seorang pebisnis harus siap dihadapkan dengan kerugian dan dituntut untuk mampu bangkit kembali, karena faktor penentu dari kesuksesan sebuah bisnis adalah bagaimana untuk tetap eksis dan melakukan perbaikan. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kegiatan bisnis. Ruang lingkup kegiatan bisnis itu sangat luas, akan tetapi kegiatan bisnis dapat digolongkan menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek produksi, di mana produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan baku atau sumber-sumber yang ada agar tercipta suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Aspek yang kedua yaitu aspek distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai saat barang atau jasa tersebut diperlukan. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek konsumsi. Konsumsi ini merupakan suatu pemanfaatan nilai guna suatu barang demi terpenuhnya suatu kebutuhan. Dan aktivitas bisnis. Tujuan aktivitas bisnis yang pertama yaitu profitability atau menghasilkan keuntungan, di mana profit di sini sangat berperan penting dalam setiap usaha bisnis. Tujuan yang kedua yaitu productivity atau menghasilkan produk dengan kualitas dan jumlah yang tertentu. Nah, tujuan yang ketiga yaitu growth atau tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang di sini merupakan tujuan karena bisnis tidak dapat tetap seperti semula. Bisnis juga memerlukan peningkatan seperti peningkatan market share dan peningkatan produktivitas. Tujuan yang keempat ada employed atau memuaskan karyawan. Dan yang terakhir yaitu community interest atau memenuhi kebutuhan masyarakat, atau bisa juga disebut dengan pertanggungjawaban sosial. Bisnis itu seperti manusia, di mana masyarakat harus menerima tanggung jawab mereka, seperti dengan pengendalian polusi dan penghematan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.